Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'i shalihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantan Al-Jawi Asy-Syafi'i wa musannifihi Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafa'ana bi ulumihi ma fi dharaini syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu an. Berkata Utsman radhiyallahu an. Adyaul asya'i asyrah. Barang yang paling disia-siakan itu ada 10. Yang pertama, alimun la yus'alu anhu. Orang alim yang tidak ditanya, yang tidak dimintai pertanyaan. Yang kedua, wa ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang ketiga, wa ra'yun shawabun la yuqbalu. Pendapat benar tapi enggak diterima. Yang keempat, wasilahun la yustakmalu. Senjata yang tidak digunakan. Yang kelima, wa masjidun, dan masjid la yusalli fihi, yang tidak digunakan untuk sholat. Yang keenam, wa mushafun la yuqra'u fihi, mushaf yang tidak dibaca. Yang ketujuh, wa malun la yunfaku minhu, harta yang tidak diinfakkan. Yang kedelapan, wa khailun la turkabu, kuda yang tidak ditunggangi. Yang kesembilan, wa ilmu zuhdi fi batnin man yuridud dunya, ilmu zuhud yang ada pada diri seseorang yang menginginkan dunia. Yang kesepuluh, wa umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi, umur panjang tapi tidak dimanfaatkan untuk bekal bagi perjalanan hidupnya. 10 hal yang paling disia-siakan. Banyak hal yang kadang kita ini tidak merasa bahwa hidup kita itu aslinya sia-sia. Sia-sia itu tidak dimanfaatkan, dibiarkan hilang begitu saja. Apa saja itu? Yang pertama, alimun la yus'alu anhu. Orang alim tapi tidak ditanya, tidak ditanyain. Alim itu, Pak, ulama, itu jihadnya cuma satu. Jadi rujukan orang ditanyai soal ilmu. Entah pahit, entah manis. Kalau tanya itu tanyanya kepada orang alim. Gitu. Sudah alim tapi kadang dibenci orang. Barangkali yang susah, yang salah adalah cara komunikasi. Saya itu, Pak, paling gak enak kalau ditanyai fatwa sama anak-anak muda yang lagi gengsi kayak gitu itu, kelas 3 SMA, suruh ceramah di hadapan mereka. Pasti tanyanya, hukum pacaran apa, Pak Ustadz? Lah gimana, wong sekolahnya campur gak suruh pacaran, itu loh gimana? Saya jawabnya itu kayak apa? Padahal kitab fikih itu dari A sampai Z itu yang katakan, kholwat antara cewek sama cowok berduaan di tempat sepi itu hukumnya apa kalau nggak haram? Terus gara-gara saya ceramah di cewek atau di cowok yang masih muda-muda, saya ubah hukum pacaran? Ya nggak mungkin lah.
ulama. Sekali haram ya haram lah saya ngomong kayak gitu. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah tahu tobatnya. Gituin terus. Ya cepet nikah kalau nggak betah, gitu. Lo nanti kan banyak yang lari agama. Oh biarin, biarin. Ntar lah kembali lagi kalau rubah. Kalau terjadi masalah kehidupan nanti lah balik lagi ke agama. Sedikit-sedikit ngomongnya dalil Quran, sedikit-sedikit ngomongnya masalah hadis, sedikit-sedikit qaulul ulama. Lah iya biarin. Nanti kalau sudah tersesat balik lagi ke agama. Manusia kok. Belum tahu dinolkan sama Allah sih hidupnya. Kalau sudah dinolkan sama Allah kan enak. Tinggal balik saja kayak gitu. Sudah nggak punya apa-apa, baru balik kepada Tuhannya. Lah memang fitrah manusia kayak gitu. Dulu pas jaya-jayanya itu nggak mau namanya agama. Giliran bangkrut, giliran susah, kembali ke agama, kembali kepada tanyanya kepada ya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ya saya meskipun sedikit-sedikit ngaku ulama, ya bu ya ditanya gitu loh. Ulama kalau sudah nggak ditanyain itu ya nggak berguna gitu loh. Masalah apa saja makanya saya selalu membuka pertanyaan. Entah itu salah, entah itu benar kan gitu. Namanya ilmunya Allah. Kadang ada yang nggak sampai, kadang ada yang sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmun layu malu bihi. Aduh kaitannya masih dengan ilmu tadi. Ilmu yang tidak diamalkan. Ada ilmu yang memang harus diamalkan. Ada pula ilmu yang cukup dipahami secara teoritis. Ini sering saya bahas. Nggak gampang kemudian sedikit-sedikit ilmu kok nggak diamalkan. Memang tidak semua ilmu membutuhkan pengamalan. Contoh ilmu akidah. Ilmu akidah itu nggak butuh pengamalan. Cukup diyakini di dalam hati. Lah meyakini di dalam hati itu bukan perbuatan badan, tapi perbuatan gerak pikir, gerak hati. Allah disifati wujud, Allah disifati qadim, baqo dan sebagainya. Lah itu cukup diyakini bahwa malaikat, rasul, hari akhir dan sebagainya itu cukup diyakini. Tapi ada juga yang membutuhkan pengamalan, sholat, puasa dan sebagainya itu harus diamalkan. Nah termasuk ilmu-ilmu dari duit, metodologi ngajar, manajemen, pembangunan, arsitektur harus sama dengan gambarnya. Nah itu yang harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan itu tetap jadi gambar. Nah ada ilmu yang seharusnya diamalkan dalam praktek hidup tapi tidak diamalkan. Nah itu yang kemudian jadi sia-sia.